Anak kecil diculik wewe gombel. Kok bisa? Daripada kalian penasaran, mending kita dengerin ceritanya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe dulu ya guys. Saat menjelang maghrib, suasana di kampung mulai sepi. Karena dulu, di kampung tersebut ada seorang anak yang pernah diculik sosok makhluk wewe gombel di waktu senja atau menjelang maghrib. Nah, dari semenjak kejadian itu, warga yang memiliki anak kecil akan segera mengajak anak-anaknya masuk ke dalam rumah dan menutup rapat-rapat pintunya. Namun, ada salah satu anak yang tidak percaya cerita itu. Umurnya baru 6 tahun, kita sebut namanya Jaki. Pada saat itu, si Jaki ini baru pulang mengaji dan ia tidak langsung pulang ke rumahnya karena ia diundang salah satu temannya yang sedang ulang tahun. Padahal jalan pulang menuju rumahnya sangat seram. Ia harus melewati perkebunan aren yang sunyi dan gelap. Singkat cerita, orang tuanya pun semakin cemas ketika jam menunjukkan pukul 10 malam dan warga sekitar pun berbondong-bondong membantu mencarinya. Bahkan isu yang beredar, si Jaki ini diculik sosok makhluk halus dan warga pun menyarankan untuk memanggil sesepuh di desa tersebut. Kita sebut namanya Pak Ijal. Nah, Pak Ijal ini dipercaya di kampung tersebut memiliki mata batin. Sontak, Pak Ijal pun datang dan membantu mencari si Jaki ini. Menurut Pak Ijal, si Jaki ini tidak jauh dari rumahnya. Ia berada di area kebun aren. Warga pun beramai-ramai membawa obor dan membawa peralatan dapur sembari mengetuk-ketuk dan memanggil nama Jaki. Jaki, Jaki, Jaki. Namun tiba-tiba ada seorang warga yang melihat sepeda si Jaki ini di dekat kebun aren itu, dan Pak Ijal pun menemukan si Jaki ini sedang berada di atas pohon. Terlihat wajahnya sangat pucat, tubuhnya berlumpur, dan anehnya ia memakai pakaian yang berbeda. Dan ia pun langsung dibawa pulang oleh Pak Ijal bersama warga di kampung itu. Sesampainya di rumah, si Jaki pun mulai sadar dan sudah semakin tenang. Singkat cerita, Pak Ijal pun mulai meruqyah si Jaki ini, dan akhirnya si Jaki pun mulai bercerita. Saat dalam perjalanan pulang, ia melihat ada wanita cantik di balik pohon. Wanita itu tersenyum kepadanya dan tiba-tiba membawanya terbang ke atas pohon yang sangat tinggi. Lalu wanita itu memeluk erat dan menawarkan makanan dan minuman. Untungnya si Jaki ini menolaknya. Menurut Pak Ijal, jika si Jaki ini memakan atau meminum makanan yang dikasih makhluk tersebut, ia bisa menjadi bisu seumur hidup. Konon, makanan tersebut sebenarnya kotoran manusia yang disulap agar tampak terlihat lezat. Banyak warga yang mengatakan sosok hantu itu adalah jelmaan dari seorang wanita mandul yang dibuang oleh suaminya dan memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri secara tragis. Karena kerinduannya yang mendalam ke seorang anak kecil, arwahnya terus bergentayangan menculik anak-anak yang dianggapnya bisa menjadi pengganti anak kandung yang tidak pernah ia miliki. Dari kejadian tersebut, warga pun semakin waspada. Kini, semua anak diwajibkan pulang sebelum waktunya maghrib, dan setiap malam Jumat melakukan pengajian rutin digelar untuk mendoakan arwah wanita itu agar dapat beristirahat dengan tenang.